Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ulfatul Nikmah dan di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan demografis. Kekuatan demografis pertama yang diamati pemasar adalah populasi. Karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara. Masuk ke pembahasan pertama tentang pertumbuhan populasi di dunia. Populasi dunia merupakan pertumbuhan eksplosif. Total populasi dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Ledakan populasi menjadi kekhawatiran utama, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang kurang berkembang kini menduduki 76% populasi dunia dan tumbuh 2% per tahun. Sementara itu, populasi negara-negara yang lebih maju hanya tumbuh 0,6% per tahun. Selanjutnya yaitu bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran yang ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pada populasi lainnya terdapat Jepang, adalah satu negara dengan populasi yang tua di dunia. Susu, popok, mainan yang akan menjadi sangat penting di Meksiko daripada di Jepang. Secara umum di dunia ini ada tren global menuju populasi yang menua. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia: anak-anak persekolahan, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda usia 20-40 tahun, dewasa parubaya 40-65 tahun, dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara terdiri dari berbagai etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim terdapat negara Jepang, di mana hampir seluruh warganya adalah negara Jepang itu sendiri. Lain ada Amerika yang datang dari berbagai negara. Bahan makanan, pakaian, dan perabot telah mengarahkan produk dan promosi mereka pada satu atau lebih kelompok etnis. Tetapi pemasar harus berhati-hati untuk tidak melakukan generalisasi secara berlebihan. Melampaui pasar etnis rasial. Lebih dari 50 juta konsumen Amerika Serikat mempunyai cara cacat tubuh, dan mereka adalah pasar bagi perusahaan yang melakukan penjualan produknya dengan pengiriman ke rumah seperti PayPal dan berbagai layanan medis lainnya, yaitu kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan. Kelompok tidak terdidik, kelompok lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Dari 2/3 dari 785 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara. Perguruan tinggi dengan persentase tertinggi sekitar 36% masyarakat terdidik yang terbesar di Amerika Serikat, sehingga menyebabkan tingginya permintaan buku berkualitas. Selanjutnya yaitu pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi pada tahun 2010 hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujangan yang hidup sendiri 27%, keluarga dengan orang tua tunggal 8%, pasangan menikah tanpa anak, dan pasangan dengan anak sudah keluar rumah 32%. Pemasar harus makin mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga non-tradisional yang sekarang tumbuh semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional.
tapi dalam memfokuskan diri pada pasar gay atau pasar metroseksual, pria, urban, heteroseksual dengan gaya belanja gay. Yang dibidik baru-baru ini, pemasar mungkin melewatkan pasar pria lain yang berada di tempat di bawah hidungnya, yaitu perubahan demografis dalam populasi. Ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara metropolis mekanik. Banyak pengungsi kota abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar urban akibat tingkat kelahiran yang tinggi, tingkat kematian yang lebih rendah, dan pertumbuhan pesat dari imigrasi luar negeri. Pasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Hampir 1 dari 2 orang yang berusia lebih dari 5 tahun berpindah tempat tinggal setidaknya 1 kali antara 1995 dan 2000. Orang yang tinggal di pinggiran kota lebih mengalami santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi tetangga yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, dan keluarga yang lebih muda.